Dynamic Coffee. Pemirsa YouTube di mana saja Anda berada, terima kasih. Saya Gunawan Jaya Diharja atau yang biasa disebut Kang Gunjay di Museum Galuh Cisaga, dan kedatangan tamu setelah kita mengikuti acara gelar budaya Sunda Bali dengan tema Nyukruk Galur Uga Karuhun. Nah, sekarang di Museum Galuh saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan beliau adalah penggiat budaya, kemudian juga pemerhati, dan juga sekaligus untuk menguatkan nilai-nilai jati diri budaya kita. Karena negara yang besar adalah negara yang menguatkan nilai-nilai budayanya, jati diri bangsa. Kebinekaan tentu segalanya di atas hal yang lain, dan juga kita konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dalam konteks Nusantara. Nah, pemirsa YouTube di mana saja Anda berada, saya sebelah kiri ini Bapak saya Mayor Jenderal TNI Ridho Hermawan. Pak Ridho Hermawan, alhamdulillah. Sampurasun Rampes Pak Ridho. Kemudian saya Lampes. Kemudian yang sudah Abah Ali sudah tidak asing lagi untuk Museum Galuh. Pemirsa YouTube yang ada di Jati Sunda. Sampurasun. Baik. Terima kasih tamu-tamu yang luar biasa yang berada di Museum Galuh Cisaga, Kabupaten Ciamis. Pak Jenderal, barangkali ini baru pertama kalinya mungkin sini. Oh ya, saya ke Ciamis baru pertama kali. Kali. Tetapi saya dengar nama Ciamis dan nama Galuh sudah sejak kecil. Sejak kecil ya Galuh. Dan ini Museum Galuh itu kepunyaan kakak Pak Gunggun Gurnadi Jaya Diharja. Kemudian didirikan tahun 2018. Alhamdulillah ini museum yang dibiayai oleh pribadi lah keluarga. Ya. Luar biasa. Gitu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak Jenderal sudah bisa melihat-lihat tadi beberapa koleksi ya. Kira-kira menurut pandangan Pak Jenderal, koleksi-koleksi yang ada di sini yang berkaitan dengan batuan, kemudian juga gerabah, kemudian pakarang, pusaka itu seperti apa? Terima kasih Kang Gun. Saya tadi jalan-jalan melihat museum itu. Ada satu hal yang saya pikirkan, seharusnya ini menjadi suatu museum yang kita bakukan sebagai museum bagi nilai-nilai yang harus ditularkan kepada sanak saudara kita pada masa yang akan datang. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah bahwa ada inisiatif pribadi dari Kang Gunjay keluarga membuat suatu museum ini. Saya bisa bayangkan berapa lama kita harus bisa mengumpulkan benda-benda itu. Kemudian yang keduanya, apa sih yang menjadi dasarnya kok sampai kita rela untuk mengumpulkannya? Kan kebanyakan orang sekarang mengatakan tidak. Saya mencoba menelaah. Ternyata dulu kita berpikir kalau sejarah itu hanya bicara tentang mangsa waktu. Tetapi ternyata kalau kita bicara hanya cerita dengan waktu itu tidak cukup. Maka dibutuhkan fakta. Betul. Begitu saya lihat di sini ada lihat fakta. Jadi serasa kita berkelana ke alam, ke dunia alam lain ya. Dan luar biasanya bahwa kalaulah misalkan saat sekarang banyak anak bangsa ini yang inferior, seolah-olah kita ini tertinggal oleh bangsa lainnya. Maka dengan melihat koleksi museum ini, saya mengatakan bahwa sesungguhnya leluhur kita ini luar biasa dan sudah memiliki teknologi yang baik. Apalagi tadi saya melihat ada senjata semacam keris dan lain, dan itu yang terbuat dari batu meteorit. Untuk mengolah batu meteorit itu bukan hal yang mudah. Dan sampai sekarang banyak orang bagaimana membuatnya itu. Batu meteorit juga bukan batu kandungan di bumi. Memang banyak yang mengatakan bahwa termasuk besi itu bukan kandungan di bumi. Tetapi meteorit ini sangat luar biasa. Dan kalau saya tadi pegang itu, sepertinya memiliki vibrasi yang sangat luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi bahwa leluhur kita sudah mengenal itu dan mengolahnya. Iya. Itu yang zaman dulu ya. Sejak zaman dahulu. Nah, dengan konsepsi uga
Nah, peramalan para leluhur yang sudah memberikan satu di kosmotik ya, bahwa peramalan masa yang akan datang seperti ini. Dan konsekuensinya para leluhur kita kan sudah sangat brilian ya. Di dalam peramalan itu seperti apa tuh Coach? Kalau ramalan itu predictable ya. Tetapi kita mungkin bahasanya apa sih yang kita dapatkan nilai dari uga yang pernah kita baca. Beberapa uga yang pernah saya baca, yang pertama adalah uga Wangsit Siliwangi, kemudian uga Kisah Kewayangan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui di situ, bahwa sesungguhnya nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang ditanamkan oleh leluhur kita sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, tetapi ikatan-ikatan sosial yang sudah tertanam itu ternyata berputar sesuai mangsa. Jadi ada saja hal-hal yang bisa memecah belah itu. Tapi yang harus kita pegang adalah leluhur kita mengatakan ulah udar tina tali paranti. Naon sababna upami orang udar tina paranti ya, buyar. Ya. Tidak fokus lah. Tidak fokus tuh. Kemudian yang kedua, sebenarnya nilai-nilai apa sih yang diajarkan oleh leluhur kita ini? Yang diajarkan teh saleresna lamun urang hoyong ka sawarga. Kedah janten sawargi. Nah, lamun urang tos sawargi, urang tiasa ngahiji. Upami tos tiasa ngahiji, bagjati nampi. Luar biasa lah ya. Itu di silih-silokan dan itu nilai-nilai yang sangat agung ya. Pak Agusti kira-kira seperti apa tadi Pak Agusti sudah jalan-jalan lihat di Museum Galuh, mungkin saja terinspirasi ada hal yang lain menurut Pak Agusti gitu. Kalau saya lihat Museum Galuh ini sudah bagus ya, hanya tinggal penataannya saja. Dan saya lihat juga di situ ada teknologi zaman dulu yang harusnya dipakai zaman sekarang. Iya. Kayak lumbung-lumbung gitu kan, aya itu lumbung ari kapungkur teh aya lumbung padi. Aya ieu geuning di ari saya pulang ke Bali. Kalau saya lihatnya dari sisi Balinya ya. Kalau saya pulang ke Bali di situ suka ada lumbung paragi tawon. Gitu madu, ya. Ya kan? Ya. Ya. Itu tuh zaman sekarang sudah hampir hilang. Bahkan pemerintah sekarang mengatakan bahwa harus ada sistem resi gudang. Padahal zaman dulu leluhur kita sudah lebih daripada resi gudang. Sistem resi gudang itu area ayeuna teh dikhawatirkan ada pengijon. Sistem resi gudang di sekarang itu teh belum berjalan. Coba kalau kita kembali ke zaman dulu, leluhur kita tiap rumah tos aya lubung gitu. Warehousing ya. Iya, tos aya gitu. Area ayeuna digemar-gemar kan sistem resi gudang segala macam belum berjalan, terus takut ada pengijon dan lain sebagainya. Air kapur mah tos aya. Hari aya teu panen. Terus tos aya lubung padi, tos aya paparagi tawon. Terus saya ge di nembe teh ningali ieu nya. Naon teh wayang. Iya. Di Bali aya wayang, di Sunda ge wayang. Ya. Di Bali juga ada calon arang, di Sunda juga panginten aya wayang kulit. Nah, nembe saya lihat itu teh bagus. Jadi budaya Bali sareng Sunda teh kadang reket. Ari istilahnya teh ari dihayam teh. Bali teh jengerna, ari Sunda teh buntutna. Itu jadi kadang reket. Jantan budaya ini harus saling mengisi, holistik sehingga NKRI ini utuh dan kuat. Itu dari pendapat saya mah. Betul. Baik. Seringkali kan nilai-nilai luhur Kesundaan, kemudian nilai luhur Bali itu ada sinergitas ya, kompromi. Mohon. Jantan di Bali teh kan ari sanes saja namina teh Banten. Nah, ieu nu teh acan panggih. Nah, aya Banten, nah di Bali ge aya sesajen teh namina Banten. Nah, ieu kedah dipanggihkeun. Naon sih istilahnya? Kita harus istilahnya membuat suatu peramalan pangintennya forecasting kumaha gitu teh, prediksinya kumaha gitu teh gitu. Kayak gitu. Bahali kita Iya teh luar biasa Kang. luar biasa ya. Nyarios dina Jati Sunda ulah tegang kieu teh luar biasa. Saya orang Bali nyarios Sundana lemes kuring era. Nah, etanya. Jadi saya juga tertegun banget. Ternyata hasil daripada pertemuan kita di tempat yang luar biasa Karangkamulyan, ternyata isinya ada di Museum Galuh ini ada orang Bali yang berbahasa Sunda dengan baik dan benar, lemes deh kan gitu. Dan ngebahas tentang budaya yang hubungannya antara Sunda dan Bali. Ada Banten, ada sesajen, dan itu bahasa dan kecapnya sama dan nilainya juga sama, perwujudannya sama, otak manusianya aja yang berbeda.
memaknai sebuah simbol, sebuah makna dan tujuan kemana itu adalah cuma kemanusiaannya yang bisa menjawab. Kalau simbol dan makna yang sudah tertera, yang sudah diajarkan oleh leluhur sih jelas arahnya kemana. Ya. Kadang-kala kitanya sendiri yang mau mengarahkan kemana. Dan itu adalah pilihan. Makanya ini luar biasa, ini pertemuan luar biasa. Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Dan mudah-mudahan orang-orang yang luar biasa ini akan membuat bangsa ini luar biasa. Luar biasa, harum, prestasi, dan benar-benar bahwa mereka ini adalah anak-anak muda atau orang-orang yang diberi tampuk kewajiban atau tanggung jawab yang luar biasa oleh bangsa dan negara, dan akan membawa arah bangsa dan negara ini menuju sebuah era yang memang diharapkan oleh para leluhur. Itu saja. Abah senang sekali dan bunga sekali, apalagi ini wawancaranya ini di dalam sebuah sejarah, karena tadi dalam Uga Wangsit Siliwangi ya budak Angon. Budak Angon yang di Angon ini ya benda-benda yang dianggap tidak berharga oleh orang lain, dikumpulkan oleh Kang Gun-Gun yang tidak berguna, batuan-batunya yang terdampar diampikan, ternyata di sini semua berharga. Ketika ada orang-orang cerdas, ketika ada orang-orang pintar, makanya saya berkeyakinan bahwa batuan di sini bisa bicara. Benda-benda sini bisa bicara apa? Bicara tentang sejarah, kemuliaan, dan sejarah tatanan budaya bangsa yang sesungguhnya, karena ini adalah faktual. Bendanya ada, tulisannya ada, folklornya ada, dan nilainya tetap masih bakal bisa mengikuti. Itu saja Kang Ujang. Ya, terima kasih. Ada satu lagi pangitan di saya. Nembe teh saya tos ningal ya kan teh silsilah. Silsilah dari atas dugi ka katurunan bapak. Begitu kayak Majapahit gitu ya. Saya Majapahit. Panginten nanti ya saya kedah menyambungkan sareng silsilah Bali nu aya gitu. Mohon. Itu luar biasa nanti. Kapan kita ada silsilah Bali teh ari sekali ari leluhur saya namanya Empu Sidimantre. Terus gaduh murang kali namina Manik Angkeran yang hijrah ke Bali. Nah, itu di Jawa. Nah, itu silsilahnya kenapa Pulau Bali pecah sareng Pulau Jawa. Nah, itu. Nah, ya saya kayak mungkin ya hari aya waktos orang gali lebih dalam. Ini teh bukan mitos tapi beneran gitu aya gitu. Ada historicalnya ya. Iya. Nah ya Pak Gusti, mungkin Pak Jenderal badai nambihkeun hal nu sanes. Tapi nambihkeun naonnya teh. Kamu spirit lah kan. Artinya begini, Kang, iya teh saya mengharapkan sekali khususnya warga masyarakat Ciamis, Banjar, Pangandaran, Tasik, Garut bahkan ya. Ini adalah benda-benda berharga yang kami harapkan dari bapak-bapak semua yang agung, yang terhormat ini, bagaimana menyelamatkan benda-benda ini, karena di sini terdapat ilmu yang luar biasa yang akan memberi pencerahan pada generasi muda, yang akan bisa dibaca oleh generasi muda, yang tidak bakal lupa pada jati diri. Mau tidak mau kita juga butuh orang yang punya kebijakan, punya karakter dan mencintai nilai-nilai budayanya. Karena banyak juga orang yang memegang kebijakan tapi dia tidak senang dengan budaya yang akhirnya ya sewajarnya saja lah, seremonial saja. Bukan pada esensi yang sebenarnya budaya adalah. Cuma di casingnya aja yang esensinya tidak ada. Maka. Kadang orang ngartos karena nilai-nilai spiritual anu aya. Ari Sunda naon. Tapi kadang-kadang aya nu juga istilahna sanes ngagengkeun Sunda, tapi ngalitkeun Sunda. Ari Sunda nu sajati salerosna sanes Sunda bahasa. Sunda nu sajati adalah Sunda dalam konsep kehidupan. Sunda kapungkur mengen urang teh ngalaga. Kampur ngalaga da urang kedah rumiksa. Tapi nyata-nyatana Sunda akhirna nalangsa. Mung singartos urang. Ken upami Sunda tos ngalaga, Sunda kedah narima. Sunda kedah ngahampura. Naon sababna teu aya di dunia oge istilah kajahatan, katugenahan selain-lain bakal lantis upami urang tiasa ngahampura. Hayu urang babarengan sejahtera,
hayu orang bebarengan ngarasa ngahiji hirup dina Sunda. Lain Sunda saur cenah bahasa, lain Sunda cenah nu baheula, tapi Sunda nu kiwari urang ngajajar sanusantara. Alhamdulillah. Turun gitu. Ini luar biasa. Ini Luar biasa pemirsa YouTube di mana saja Anda berada, sudah sampai begitu kuatnya nilai-nilai, bukan saja dalam konteks bahasa, tapi rasa dan juga tata yang telah dilakukan oleh leluhur kita. Saya sampai merinding Pak mendengar Pak Hajar begitu kuat ya nilai-nilai, dan mungkin next time nanti beliau juga akan kita undang ya kalau ada ke Bandung, mungkin tiasa tepang di Jalan Pirus Galuh. Jantan Pulanjang di sana ada bumi Pakarang Sasuhunan. Jantan bumi rumah Pakarang tuh pusaka dan Sasuhunan tuh di tingkat 3 di atas. Jadi barang-barangnya tadi dulu ayat 3 ribuan. Sebagian itu ini bendanya itu di sana. Di sana. Di sana Pakarang diperkirakan hampir 4.000 jenis pusaka. Termasuk sisilah itu Rundaja. Nah, jantan Pak Gusti kalau misalnya nanti akan menyambungkan dengan kakak karena kakak stroke tapi masih bisa jalan, bisa bicara. Itu bisa dirangkaikan. Memang museum teh kedah dirangkaikan. Jantan kita jangan melupakan sejarah kalau kita tidak ingin kembali kepada sejarah gitu kan. Artinya walaupun saya basicnya di teknologi Pak, basicnya teknologi, di teknologi itu kita belajar bagaimana memprediksi ke depan, bagaimana dan sebelumnya. Sementara sejarah itu tidak dimasukkan dalam suatu nilai-nilai teknologi. Padahal kalau sejarah dimasukkan dalam nilai-nilai teknologi, nanti akan ada suatu prediksi sejarahnya nanti kemana gitu. Kalau jantan ada teknologi mah kapayunnya, upami sejarah mah nyuksur galur nu kalangkung gitu ya. Kalangkung, tapi itu salaresna kos kumaha gitu. Seperti nu saya sampaikan tadi, kan saya di mana-mana membuat suatu analisa gitu ya. Seperti kenapa kok kita tuh tidak mandiri? Tanyakan dulu kepada diri kita, apakah kita sudah bisa mandiri gitu. Yang lebih kecil lah kepala keluarga atau kita mempindah satu tempat, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah tempat kita itu sudah bisa mandiri gitu. Itu baru mungkin kita bisa menjalankan suatu kemungkinan dengan baik. Ya. Baik. Pak Ali, kelasnya apa nih? Sudah cukup. Ini luar biasa. Baik. Dan Jati Sunda ketemu dengan orang-orang luar biasa. Saya mengharapkan Jati Sunda juga akan mengangkat beliau-beliau ini menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa di bangsa ini. Itu saja. Warta Jati Sunda. Warta jaga titilar jeung budaya Sunda. Tadi saya Kang Gunjay sudah ngobrol-ngobrol ringan, tetapi sangat padat esensi substansi apa yang dibicarakan, didiskusikan pada sore hari ini. Selepas kita mengikuti acara yang tadi digelar di kawasan Karangkamulian mengenai temanya Nyuk Galur Uga Karuhun. Sampurasun. The legend is back. Premium coffee ever. We are not selling the price, but selling the value. New flavor, Kurma Madu.